Nokia dikenal dengan berbagai produk handphone yang tahan banting dan sangat awet. Mulai dari era perangkat handphone kuno, Nokia selalu hadir di tengah-tengah masyarakat sehingga tak mengherankan jika banyak orang yang menggemari perangkat ini. Namun, apakah Anda mengetahui tentang sejarah Nokia? Anda mungkin sama sekali tak menyangka, perusahaan telekomunikasi yang sudah berkiprah selama puluhan dekade ini dulunya merupakan perusahaan pengolah bubur kertas di Finlandia. Bahkan, nama Nokia diambil dari nama komunitas yang tinggal di kawasan Sungai Äänekoski yang terletak di Finlandia Selatan. Perusahaan Nokia saat itu didirikan oleh Fredrik Idestam pada tahun 1865 sebagai perusahaan pengolahan kayu dan karet. Seusai Perang Dunia Pertama, perusahaan tersebut juga mengakuisisi perusahaan kabel Finlandia yang memproduksi telegraf dan kabel telepon. Pada tahun 1967, perusahaan tersebut melebur menjadi Nokia Corporation. Perusahaan tersebut berfokus pada produksi mesin, pembuat bubur kayu, dan pembuat kertas. Di tahun 1920, perusahaan ini menjadi salah satu perusahaan produsen kertas yang terbesar di Eropa. Peran Nokia sebagai perusahaan penyedia perangkat seluler dimulai pada tahun 1963. Perusahaan ini mulai diarahkan untuk memproduksi berbagai macam perangkat elektronik di bawah nama Nokia Elektronik. Semenjak saat itu, popularitas Nokia pun semakin meningkat. Bahkan, seorang wartawan bernama Jirke Vesikansa mengatakan bahwa Nokia menjadi sumber pendapatan negara kedua setelah industri kayu dan kertas. Pada pembahasan selanjutnya, kita akan membahas mengenai penurunan Nokia dan beberapa faktor penyebabnya. Sejak pada tahun 1998, Nokia menguasai pasar ponsel di dunia termasuk pasar dari negara kita sendiri yaitu Indonesia, baik pasar bawah, menengah maupun pasar premium. Berbagai produk Nokia yang diluncurkan ternyata amat ditunggu-tunggu oleh penggemar ponsel pintar ini, antara lain Nokia Komunikator yang memungkinkan penggunanya mengetik dengan keyboard, mengirimkannya melalui surat elektronik, bahkan mengirim dokumen dalam bentuk fiksi mail. Nokia sendiri menjadi simbol prestis kelas menengah di berbagai belahan dunia. Ketika makin banyak pengguna ponsel menyukai sistem operasi iOS dan Android, Nokia tetap ngotot mempertahankan sistem operasi Symbian yang dianggap kurang dinamis. Para petinggi Nokia menganggap penurunan penjualan produk Nokia hanya sementara dan akan kembali dalam waktu yang dekat. Masih banyak yang percaya pasar Nokia yang sempat goyah akan kembali kokoh. Namun pada kenyataannya siapa sangka bahwa penjualan Nokia semakin menurun dan tak pernah kembali lagi ke puncak. Saham Nokia jatuh hingga lebih dari 80% pada tahun-tahun berikutnya. Jika pada tahun 2000 saham Nokia diperdagangkan dengan nilai sekitar 54,73 pound sterling, lalu pada tahun 2013 jatuh menjadi 4 pound sterling. Seperti yang kita ketahui, bahwa 1 pound sterling adalah sebesar 18.000. Sejak pada saat itu, Nokia tak pernah lagi menikmati kejayaannya. Selain daripada itu, ada hal menyakitkan yang pernah dialami oleh perusahaan Nokia sendiri, di mana bahwa sebetulnya perusahaan Nokia pernah membuat produk tablet jauh sebelum Apple merilis iPad. Sayangnya Nokia tidak mengembangkan lebih jauh tablet Nokia. Ada 6 alasan kegagalan perusahaan Nokia. Apa aja nih alasan kegagalan tersebut? Yang pertama itu ada kepuasan. Lalu mengapa kepuasan menjadi alasan kegagalan Nokia? Sebagai pemimpin pasar selama lebih dari 1 dekade, Nokia ternyata tidak benar-benar merencanakan masa depan, karena kelihatannya mereka sedikit puas dengan produknya.
Nokia gagal mengantisipasi, memahami, atau mengatur dirinya sendiri untuk menghadapi perubahan zaman. Lalu yang kedua, kurangnya inovasi. Sementara Samsung muncul dengan ponsel baru hampir setiap tahun dengan sedikit modifikasi dari peluncuran sebelumnya, berbeda dengan Nokia sendiri yang datang pada tahun 2011, tidak memiliki beberapa teknologi dasar yang penting untuk mendorong penjualannya. Seperti tidak memiliki kamera depan, tidak diaktifkan 3G saat berada di ambang memasuki era 4G. Jadi ponsel terbaru Nokia adalah fitur siap tetapi tidak siap di masa depan. Yang ketiga, perubahan kemitraan. Nokia hanya bergantung pada Symbian hingga akhirnya menjalin kemitraan dengan Microsoft. Tapi pergeseran ke Windows dianggap agak terlambat karena pada saat itu Apple dan Samsung telah menetapkan dominasi mereka. Yang keempat, platform yang kalah saing. Lalu akhirnya pada September tahun 2013, Nokia mengumumkan akan menjual divisi perangkat mobilenya ke Microsoft. Ini akan menjadi divisi Microsoft Mobile dan memenuhi rencana Microsoft saat itu yang tidak lain oleh CEO Steve Ballmer untuk menghasilkan lebih banyak perangkat keras. Sebagai bagian dari kesepakatan, CEO Nokia Stephen Elop akan kembali ke Microsoft. Menariknya, perusahaan ini mengumumkan jajaran perangkat Android yang disebut Nokia X sebelum pembelian itu diselesaikan pada April tahun 2014. Nokia X bersama dengan jajaran produk ASA dibunuh oleh Microsoft beberapa bulan kemudian. Lalu yang terakhir kita masuk ke alasan yang keenam, yaitu masalah perizinan dan HMD global. Sesuai perjanjiannya dengan Microsoft, Nokia tidak diizinkan untuk menjual ponsel cerdas dengan mereknya sendiri hingga akhir pada tahun 2016 dan ponsel berfitur selama 10 tahun ke depan. Tetapi hal itu tidak menghentikan Nokia untuk pindah ke segmen lain. Lalu hal apa yang dilakukan oleh perusahaan Nokia? Hanya beberapa hari setelah pembelian selesai, pekerjaan dimulai pada tablet Nokia N1. Pada bulan November di tahun 2014, Ramji Hadaimo selaku Presiden Teknologi Nokia menjelaskan bahwa Nokia akan mulai melisensikan merek Nokia ke produsen yang lain. Keesokan harinya, tablet Nokia N1 berbasis Android diumumkan yang dirancang oleh Nokia dan diproduksi oleh Foxconn. Pada saat yang sama, Nokia mengumumkan kemitraan dengan HMD Global, yang akan menjadi satu-satunya lisensi merek Nokia untuk ponsel. Itulah kira-kira beberapa alasan kegagalan dari perusahaan Nokia sendiri.